Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, salah satu silakan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bermanfaat. Silakan ikhlas berdiri untuk memimpin berdoa. Pagi hari ini bagaimana? Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Siap? Siap. Jadi kalau siap menerima pelajaran, kalian harus dengarkan dengan baik-baik nanti waktu Pak Aziz menerangkan pelajaran. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran kita pada pagi ini, Pak Aziz bertanya, karena pelajaran kita nanti yaitu tentang bab Asmaul Husna. Kira-kira dari kalian ini ada yang tahu Asmaul Husna-nya apa? Bisa ada yang tahu arti Asmaul Husna? Pak, tidak tahu? Tidak tahu? Tapi pernah membaca Asmaul Husna? Kapan? Oh, setiap pagi waktu selesai sholat? Yang kalian baca setiap hari itu kalian belum tahu artinya? Belum tahu. Terus sudah ada yang mungkin di rumah membaca buku tentang Asmaul Husna? Ada atau belum? Belum. Nah, jadi pada pagi hari ini kita nanti akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi apik yo indah. Itu Asmaul Husna. Nah, di pelajaran kemarin yang pertemuan yang lalu sebelum Asmaul Husna itu kita sudah membahas pelajaran apa? Selain Asmaul Husna. Oh, yang kalau anak perempuan harus umur 9 tahun 5. Nah, tanda-tanda usia. Nah, kemarin kita membahas tanda-tanda usia baik. Sekarang hari ini kita membahas Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Sedikit cuplikan. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan indah. Asma itu artinya nama, Husna itu artinya baik dan indah. Jadi anak-anak, Asmaul Husna itu kira-kira jumlahnya berapa? 99. 100. Kira-kira ada yang tahu nggak maksudnya Asmaul Husna? Kalau kita baca Al-Quran dapat apa? Dapat apa? Satu dapat. Ada yang dua? Ini yang ketiga, kalau kita berdua sebelum baca doa dengan Asmaul Husna, kira-kira doa kita gimana? Nah, Bapak Dika. Itu satu kelebihan Asmaul Husna. Kalau kemarin kita membahas tentang balik, nek wong lanang kuwi ditilang ngene pamane wifi mimpi duceng cah wedok terus ngompol. Kalau kali ini kita akan membahas Asmaul Husna yang ada kaitannya. Waktu kemarin kita mengadakan kegiatan P5 apa itu? P5 kita? Berkebun kita kemarin menanam apa? Nah, sayuran. Tanaman kita menanam sayuran. Nah, kita nanti akan membahas Asmaul Husna yang apa hubungannya dengan kegiatan kemarin kita yaitu menanam sayuran. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak di depan ini ada apa namanya materi nanti dijelaskan sama Pak Aziz. Siap ya? Siap. Ini
Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah atau nama-nama baik Allah sebagai pedoman hidup. Kita ini harus mencontoh Asmaul Husnanya Allah. Ya jumlahnya 99. Tapi kali ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, sama Al-Aziz. Al-Malik artinya Allah yang Maha Merajai. Maknanya apa? Allah sebagai pemilik dan penguasa alam semesta, yang mempunyai langit, yang berkuasa di langit, yang berkuasa di bumi. Seluruh alam semesta ini kekuasaan Allah. Tidak ada yang mampu menandinginya. Jadi ngomong Pak Lurah Pak, yaitu kan hanya ada pedangkon. Wong itu Pak Lurah sudah mampunya Allah. Berarti lebih berkuasa siapa? Allah. Sama presiden dia berkuasa Allah. Presiden, bupati, lurah itu tidak bisa mewujudkan kekuasaannya seperti Allah mewujudkan kekuasaannya pada kita. Contohnya Al-Malik ketika Allah berkuasa. Kemarin kita kalau menanam pohon, menanam sayur kemarin, itu wujud usaha kita. Usaha kita untuk melaksanakan P5 yaitu menanam sayur berkebun dengan hasil. Kalau itu tidak ada kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira hidup apa enggak sayur? Yang hidup dari siapa? Yang menghidupkan apa berarti? Allah. Yang berkuasa memberi kehidupan siapa? Allah. Yang berkuasa menjadikan pohon ataupun tanaman itu berbunga dan berbuah siapa? Allah. Wujud kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang mencontoh perilaku Asmaul Husna, Al-Malik, Maha Merajai apa? Mengatur jadwal perawatan tanaman secara begitu. Itu wujud kita. Kemarin kalau kita nanam tok, ditandur tok, plek, dikasih tanah, udah dibiarkan aja, nggak dikasih air, nggak dikasih pupuk, nggak kena air, kira-kira hidup apa mati? Wujud kita memahami Al-Malik, Allah Maha Raja, yaitu dengan tadi mengatur jadwal. Satu kelas itu kemarin nanam apa? Ada yang nanam terong, ada yang nanam cabai, ada yang nanam pepaya, ada yang nanam tomat, ada yang nanam kangkung. Nah kalau itu semua nggak dirawat, kira-kira hidup nggak? Nah kalau merawatnya kira-kira kalau tidak setiap hari tidak teratur, hidup nggak? Ya, maka dari itu wujud kita sebagai Al-Malik, Allah Maha Raja, mencontoh Al-Malik itu ya ketua kelas membuat jadwal di hari ini kelompoknya Lana sama Galih menyiram tanaman berkebun kemarin. Nah, itu wujud Al-Malik. Pemahaman kita bahwa mencontoh perilaku Asmaul Husna. Tapi ya terus dengan semena-mena, meskipun jadi ketua kelas terus aku sak sewus pokoknya iki terus sing nyirami nizam tok karo Bilal, tidak boleh gitu. Harus adil. Karena apa? Allah itu Maha Merajai sebagai penguasa alam semesta, sebagai rajanya para raja. Itu adil pada hambanya. Nyatane Nizam itu ini ambekan. Yora buku udara. Jadi itu ini ambekan. Artis-artis itu akeh kaya yo ini ambekan. Kiai-kiai sing undang-undang kaya ini ambekan. Padha ambekan. Padha ambekan lewat rum sedot metune yo rupane angin sana. Kita sebagai hamba Allah jika ingin mencontoh Asmaul Husna Al-Malik, kita juga harus berbuat adil. Nah, implementasi dari Allah Maha Raja tadi adalah mengelola kebun dengan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Awal dewi kita, awal dewi untuk warisan Gusti Allah sebagai khalifah di bumi. Apa khalifah di bumi? Nah, wakilnya Allah di bumi. Jadi ya kita harus merawat lingkungan tempat tinggal, badan kita, alam sekitar. Kalau kita tidak merawat itu sebagai wujud kita mencontoh Asmaul Husna itu berat. Jajar, nek iki apa buang air besar di seberang Pak iya. Nah, iya. Iki sopo iki? Ketoke dolang birki. Nah, bisa seperti itu. Dijek orang. Lah, saya ngajak kau di sini. Mengganggu pencemaran udara mineralnya. Nah, itu yang pertama amal. Sekarang Al-Qudus, Allah Maha Suci. Maknanya Allah sebagai sumber kesucian dan kebersihan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kemarin berkebun kita bagaimana? Menjaga kebersihan lingkungan kebun. Tanduran awal dhewe iki yang dirabut, disirami, nek enek rumput liar ya dicabut. Ora kok dibarai. Nah, terus enek. Nah kalau ada kotoran, aja Pak, kotoran kebo, kotoran apa? Kambing itu bisa jadi pupuk. Ya, tapi kalau kotoran nggak bisa jadi pupuk, malah nganggo-nganggo itu.
Contoh prakteknya apa? Kita meniru Abdus menggunakan pupuk kompos untuk itu telek-telek kuwi, nek ning dalan oleh Abdus telek pitik kuwi, kotoran-kotoran itu kalau dijagat bahaya menyebabkan najis. Kita mencontoh perilaku Asmaul Husna Abdus Maha Suci menjaga kesucian. Ini digawe raguk untuk memupuk tanah. Itu Abdus. Sekarang selanjutnya apa? Apa artinya asal? Nah, maknanya apa? Terus pelaksanaannya implementasinya bagaimana? Menciptakan. Nah, contoh prakteknya gimana? Nah, ini asalan untuk memberi keselamatan. Yang memberi keselamatan kedamaian kepada seluruh makhluk hidup itu hanya Allah. Bagaimana cara kita mencontohnya? Nah, setiap mau melakukan kegiatan apapun, kita berdoa, membaca minimal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau mau berlian ya doa mau berlian. Kalau mau masuk ya doa ketika mau masuk. Intinya apa? Menciptakan kebun sebagai tempat belajar yang nyaman dan damai. Jadi kebun iki yo nek iso yo ning nggone dhewe, aja ning nggone wong liya. Kelas 4 punya taman sendiri. Lah, tanamannya ditaruh di kelas lain. Kira-kira nyaman enggak? Merasa aman enggak? Khawatir enggak nanti kalau dirusak? Khawatir. Sebagai bentuk rasa amannya kita ya ditaruh di tempat kelas sendiri. Terus supaya selamat tubuh kita ini butuh yang namanya asupan gizi. Salah satunya dari sayuran. Tujuh kita mencontoh asupan apa? Menanam sayuran. Seperti kemarin kita nanam kangkung, tomat, gitu. Supaya nanti kalau berbuah bisa kita makan, menjadi sumber gizi bagi tubuh kita, menjadi sebab kita selamat atau sehat. Lanjutnya itu Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Maknanya apa? Allah sebagai. Nah, implementasinya apa? Ini lagi. Implementasinya apa? Nah, membentuk kerjasama yang saling percaya pada dalam tim. Tim apa kemarin kita? Tim menanam buah dan sayur. Kemarin kita menanam bareng-bareng juga. Nah, ini sing bolongi apa pot bunganya, ada yang apa membawa tanahnya, media tanamnya, ada yang membawa pupuknya, ada yang mengambil air untuk menyirami tanaman. Setelah itu apa? Jadwal untuk merawat kebun. Nah, yang ketiga contoh prakteknya apa? Nah, benora ditotoli T. Kita ambil tanaman kita. Kalau rumah kita dulu kenapa? Pagar supaya ada duduk sapi atau kemari. Itu wujud kita mencontoh Asmaul Husna yaitu Al-Mu'min. Selanjutnya adalah Al-Aziz. Apa artinya Aziz? Yang maha perkasa. Yang maha perkasa. Maknanya apa tadi? Allah sebagai berkekuatan. Nah, Allah sebagai berkekuatan. Implementasinya apa Liza? Menghadapi tantangan dalam berkebun dengan selamat. Ya. Contohnya gimana Bilal? Mengatasi masalah hama dengan cara ramah lingkungan. Nah, mengatasi Masalah hama dengan cara ramah lingkungan. dengan ramah lingkungan. Jadi kalau terbiasa beli pupuk yang non suci, pupuk bukan pupuk kandang, pupuk pabrik ya kita pakai pupuk pabrik. Selanjutnya adalah anak tugas kalian selanjutnya adalah silahkan menulis hasil diskusi atau diskusikan dengan temanmu satu kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, silahkan dari materi yang disampaikan Pak Aziz tadi, kalian tulis berdasarkan materi tadi kira-kira apa yang dapat kalian ambil. Seperti Asmaul Husna yang Al-Malik itu kalau kita sebagai pelajar Pancasila menerapkannya bagaimana dalam kegiatan kita yang berkebun kemarin, yaitu menanam buah dan sayur. Nah, silahkan itu di kertas kosong kalian tulis. Nah, kelompoknya 1 yaitu Akila dan Putri. Terus kelompok 2 ini Jihan sama Nela I. Terus Duo Maulana di kelompok 3, Maulana semua ini. Kelompok 4-nya Nizam sama Y, Naila Y. Nah, terus kelompok 5 yaitu Imro dan
Sapaati. Sekarang bisa ditulis di situ, di kertas yang disediakan Pak Ajis itu. Sekarang ditulis, berdiskusi dengan temannya, ngobrol dengan temannya, kelihatannya ini apa jawaban yang tepat atau hasilnya apa, diskusikan dengan temanmu penerapan dari Asmaul Husna tadi. Kalau nanti sudah ngacungkan jari anak-anak ya, Pak saya sudah dan siap untuk maju ke depan. Oke? Oke? Siap. Ya itu diskusi kayak improk sama nilai gitu loh, ngobrol sama temannya. Jadi bukan pikiran kamu saja, pikiran dua orang. Jadi, nah satunya nulis, satunya yang ngomong tentang materi. Nah, dengan temanmu satu kelompok Zam, bukan dengan yang lain. Ayo. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah selesai anak-anak? Belum? Ada yang belum? Nah, kalau sudah nanti kita maju satu persatu perwakilan ya. Sudah? Sudah? Oke, kita mulai maju dari kelompok 1 ya, yaitu kelompoknya Akila dengan Putri. Asmaul Husnanya apa? Al-Malik, ayo maju ke depan. Berdua dibaca bersama-sama hasilnya. Tugas yang dilakukan mencukup membersihkan kebun, menyiram tanaman, memberi pupuk dan memeriksa kesehatan tanaman. Udah anak-anak? Udah belum? Masih ada? Nah, lanjutkan. Pengelolaan hasil kebun sebagai hasil kebun diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Misalnya dibagi rata dengan anggota kelompok sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk merawat kebun. 3 pentingnya keterbukaan. Mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kebun, keadaan kebun dan memastikan setiap anggota aktif. Membuat aturan bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tanggung jawab bersama. Menganggap kebun sebagai amanah bersama sehingga semua anggota merasa berkewajiban untuk merawatnya. Menanamkan nilai kerja sama sebagai cerminan dari nilai Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu kelompok 1 bagaimana? Bagus? Bagus, oke. Selanjutnya, terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Ayo, kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2, ayo, maju. Nah, hasil diskusi ini yang Asmaul Husna apa? Al-Qudus, oke, ayo kita mulai. Topik pentingnya menjaga kebersihan kebun dan lingkungan. Pertanyaan, apa saja cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan kebun? Mengatur sampah, mengumpulkan dan memisahkan sampah organik dan anorganik di sekitar kebun. Sampah organik dijadikan pupuk kompos, sementara sampah anorganik dibuang pada tempat sampah. Mencegah pencemaran, tidak menggunakan pestisida kimia yang terlalu banyak yang bisa merusak tanah. Menggunakan bahan alami seperti cairan fermentasi untuk mengusir hama. Membersihkan secara rutin, menyesuaikan jadwal pembersihan kebun setiap minggu. Agak keras supaya temannya bisa dengar. Cara membersihkan alat-alat kebun setelah dipakai agar tetap bersih dan terjaga. Lingkungan mengganjakan kebiasaan menjaga kebersihan kepada semua anggota tim. Mengingatkan teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulan, menjaga kebersihan kebun tidak hanya membantu tanaman tumbuhan dengan baik, tetapi juga menunjukkan nilai kesucian dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Asmaul Husna, terutama Al-Qudus. Oke. Ini dari kelompok 2 tentang Asmaul Husna Al-Qudus kaitannya dengan pelajar Pancasila. Nah, Asmaul Husna dikaitkan dengan proyek
kemarin kita menanam buah dan sayur. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Karena sudah berani menampilkan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 3, Duo Maulana. Asmaul husnanya apa? Al? Aziz. Oke. Hasil diskusi kelompok 3. Semangat dan kekuatan dalam menghadapi tantangan bertemu. Pertanyaan, bagaimana memotivasi teman-teman untuk tetap semangat menghadapi tantangan jika belum memberi semangat, meningkatkan semangat, memberi semangat kepada teman dengan kata-kata yang proaktif dan menghargai usaha mereka, menetapkan tujuan bersama seperti panen pertama untuk menjaga semangat. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah seperti serangan hama dengan mencari solusi bersama, misalnya dengan menggunakan pestisida alami, tidak menyerah ketika tanaman gagal tumbuh, tetapi belajar dari pengalaman dan mencoba lagi. Lalu semangat bersama, mengadakan kegiatan bersama seperti makan hasil panen kecil-kecilan untuk merayakan kerja keras, membuat kompetisi kecil seperti tanaman terbaik untuk mendorong kreativitas dengan kerja keras. Refleksi nilai Al-Aziz mengajarkan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik, mengingatkan bahwa bersyukur adalah bagian dari ibadah, jadi harus dijalani dengan semangat dan keikhlasan. Kesimpulan ini nilai Al-Aziz tentang dalam kontribusi bisa dihadapi dengan semangat, tekad dan kreatif. Antar teman akan menciptakan motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan bersama. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Sekarang kembali ke tempat, kelompok 4. Kelompok 4. Asmaul husnanya apa? Al-Mu'min. Oke. Beri semangat untuk temanmu ini. Tepuk tangan. Hasil diskusi kelompok 4. Topik, cara menjaga keamanan tanaman dan sukses amati. Pertanyaan, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi hukum dari gangguan atau kerusakan? Hasil diskusi. 1. Pelindungan tanaman, membuat pagar di sekitar gembus supaya hewan tidak mengganggu. Menggunakan jaring pelindung untuk menjaga tanaman dari hama. Membuat sistem penyiraman yang teratur supaya tanaman tetap berkembang. Pengawasan kebun. Menugaskan anggota kelompok secara bergilir untuk memeriksa kebun tiap hari. Menyediakan buku catatan untuk menulis perkembangan tanaman dan masalah yang mungkin terjadi. Bekerja sama dalam tim, membagi tugas seperti menyiram tanaman, memberi pupuk dan memangkas tanaman dengan adil, mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kondisi kebun dan mencari solusi bersama. 4. Kesadaran dan akan tanggung jawab, mengajarkan rasa memiliki kebun bersama sehingga semua anggota merasa bertanggung jawab, memberikan penghargaan kepada anggota yang berkontribusi aktif. Kesimpulan, menjaga kebun agar tetap aman membutuhkan kerja sama tim dan rasa tanggung jawab. Nilai Al-Mu'min mengajarkan pentingnya saling percaya dan melindungi baik terhadap tanaman maupun antar anggota tim untuk mendapatkan hasil yang baik. Beri semangat untuk temanmu ini yang kelompok 4 sudah menyelesaikan tugasnya. Kembali ke tempat. Ayo, tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silakan maju. Asmaul husnanya apa? Assalam. Ya. Meningkatkan kenyamanan kebun, menambahkan tempat tidur atau disuruh untuk diskusi bersama, menggunakan musim yang menenangkan seperti musik instrumental atau lagu religi saat bekerja. 4. Tanaman untuk kesehatan dan kedamaian, menanam tanaman seperti serai, jahe, dan mint yang baik untuk kesehatan, menanam bunga seperti mawar dan melati yang memberikan bau harum dan membuat hati lebih tenang. Kesimpulan, kebun bisa menjadi tempat yang damai dan sehat dengan mengikuti nilai As-Salam. Suasana yang rukun dan nyaman saat bekerja bersama membuat kebun menjadi tempat yang menyenangkan dan produktif. Sudah? Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang terakhir.
Oke, kembali ke tempat duduk. Sekarang anak-anak, dari hasil diskusi kalian kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi, coba kita simpulkan bersama-sama. Apa tadi kesimpulannya? Kelompok 1 tadi apa? Ayo dibaca bersama-sama itu. Alma apa? Terus? Kayak lebih kelas lagi. Kelompok 2 menjaga kelompok asalam. Itu yang asalam. Sekarang coba yang al-mukmin. Oke, itu yang al-mukmin. Kesimpulan dari al-mukmin. Sekarang yang al-aziz. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang. Oke, ada yang tanya anak? Ada nggak? Kalau tidak, ini Pak Aziz punya soal-soal. Silakan ini nanti dikerjakan di lembar kertas buku potongan buku ya. Oke, oke. Nih, dikasih nama. Kalau potongannya lebih dari satu memang ada 2 lembar, itu teman kamu yang namanya Imro'atul Solihat. Pak, ini tidak ada, Pak. Ya, Jon. Bukan. Yang bukan bukan. Ini dikasih. Dikasih contoh. Jangan terus ya, dikasihkan contoh lu. Ya Allah Nizam. Nah, tuh siapa lagi belum dapat? Ayo. Kasih waktu. Itu ada berapa soalnya? 5 menit cukup ya? Cukup? Ya, bentuknya di buku kertas tuh. Kasih nama. Oke. Namanya ini kok. Ya Audi ini kok ini kok. Tanggal berapa ini anak? Tanggal? Harus kerjakan itu. Pakai pulpen dulu, pakai kertas dulu. Di situ saja A1, A atau B atau C, D atau U. Cepat-cepat aja. Ngapain repot-repot kamu nulis ya? Bisa? Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ini ada berapa orang? 12? Kurang. Sudah belum? Sudah kan? Bukan depan?
tugas kalian sudah selesai. Ini tadi kita pada kegiatan kita hari ini membahas tentang apa? Tentang apa? Asal usulnya apa saja? Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, sama? Al-Mahad tadi artinya apa? Allah Maha Merahmati. Al-Qudus artinya apa? Allah Maha Al-Qudus apa Maha? Maha apa? Maha Suci. As-Salam Allah Maha Memberi. Al-Mu'min Allah Maha Memberi. Al-Aziz Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Hari ini tadi sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna. Kalian sudah mengerjakan tugas dari Pak Sis. Nah, kalau dalam kehidupan di rumah, amal itu contohnya ini, kamu bisa tahu dari hasilnya teman kamu berdiskusi, oke? Nah, cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kalau punya Pak, mohon maaf. Sebelum pelajaran kita tutup, ketua kelas silakan dipimpin berdua supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan berarti. Ayo ditutup pelajarannya kok malah buka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.